Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi saya Oji Tanjung hadir untuk Anda. Masih membahas putaran GERD, asam lambung, anxiety kecemasan, dan psikosomatis. Buat teman-teman ya, selalu saya doakan ya buat Anda di awal video. Semoga teman-teman semuanya segera disembuhkan. Bisa hidup bahagia seperti manusia pada umumnya ya, tentu, dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali teman-teman. Kemudian buat Anda yang baru menemukan channel saya, please welcome. Perkenalkan saya Oji Tanjung, asal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Dan channel saya hanya membahas mengenai asam lambung, GERD, anxiety kecemasan, dan psikosomatis saja. Jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk like ya, di subscribe, dan di tekan tombol loncengnya teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video terupdate yang akan terus saya usahakan ya untuk saya upload setiap hari. Semoga video-video yang saya upload buat teman-teman ya menjadi wasilah penyembuhan yang Anda rasakan saat ini ya, karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety kecemasan, dan psikosomatis. Baik, pengalaman ini ya yang saya dapatkan pada waktu awal 2018 ya, di Agustus lalu ya. Dan ini pada awal saya terkena gangguan lambung pada waktu itu. Jadi saya harus flashback kembali ya buat teman-teman untuk mengingatkan teman-teman, guna mungkin ya ada teman-teman yang merasakan sesuatu di badan yang dirasakan sangat berbeda teman-teman, dan teman-teman juga kebingungan ya gangguan apa yang sebenarnya terjadi terhadap teman-teman. Nah, jadi tanpa basa-basi teman-teman ya, saya akan flashback kembali ya seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang saya rasakan pada waktu awal saya terkena serangan lambung teman-teman. Baik ya, karena pola hidup dan pola makan saya buruk pada waktu itu ya, lebih-lebih pada waktu di tahun 2018 kami di Lombok ini diterjang oleh gempa dengan kekuatan 7 skala Richter ya, yang memporak-porandakan tempat kami, dan hampir ya 99,9% kami terdampak teman-teman, dan ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, berawal dari hal tersebut ya, pola makan, pola pikir, kemudian pola hidup yang berantakan ini berjalan teman-teman ya. Stres sudah tentu teman-teman ya, ketakutan, kecemasan ya terus datang ya menghantui kami yang ada di Lombok ini. Nah, beranjak dari hal tersebut ya, kami pun mau tidak mau harus begadang ya, karena semenjak tanggal 5 Agustus 2018 lalu gempa susulan terus berjalan teman-teman. Terus kami rasakan hampir 1,5 tahun ya kami merasakan gempa susulan, dan ya intensitas gempa susulan ya mengecil tentu saja seperti itu. Cuman karena memang trauma ya yang masih kami rasakan, itu yang membuat kami ketakutan di sini teman-teman. Karena begadang ya, ketakutan, kecemasan yang terus menghantui ya, akhirnya nafsu makan saya hilang teman-teman ya. Ketika lapar, rasa lapar saya rasakan, tapi saya tidak bisa makan ya, karena memang tempat kami sudah hancur teman-teman ya. Kami hanya berdiam atau bertempat tinggal di pengungsian teman-teman, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Ketika saya mengalami hal tersebut ya, lapar tapi tidak makan, begitu makan tapi tidak lapar, seperti itu, kebalik ya, seperti itu. Dan di selang-selang itu pun ya saya sering ngopi ya, kemudian ngopi yang memang sampai 6-7 kali sehari teman-teman.
Nah, di situ ya saya merasakan mulai-mulai ada tanda-tanda yang tidak beres di badan, dari mual. Mual ini lumayan lama ya, karena memang disambung dengan muntah sekitar 3 bulan teman-teman saya alami itu. Dan muntah itu pun cairannya cairan putih teman-teman, cairan air seperti itu ya, tapi warnanya seperti warna susu teman-teman. Maaf agak jorok ya, tapi ini akan saya sampaikan mungkin buat teman-teman merasakan ciri-ciri seperti ini ya, biar tidak bingung teman-teman ya. Beranjak waktu ya, terus berjalan ya, badan sudah saya rasakan tidak nyaman, tidak enak teman-teman ya, karena ada rasa kerenges-kerengesnya lah seperti itu di badan ya. Mungkin teman-teman merasakan sensasi ini. Itu saya alami pada awal-awal ketika serangan lambung ini terjadi teman-teman. Dan BAB berdarah saya rasakan pada waktu itu ya. Waktu itu ya saya sempat cemas, cuman tidak terlalu cemas teman-teman, karena tidak tahu anxiety saya belum datang ya, belum ada pada waktu itu ya. Karena terus mual ya, muntah, badan pun ikut bergoyang teman. Pada waktu itu ya saya sedang sholat. Setiap sholat ya badan saya bergoyang, kemudian mau muntah, mual seperti itu, dan saya sampai selesaikan dulu sholat saya baru saya muntah. Saya sengaja sholat di luar teman-teman ya, karena memang indikasi untuk muntah itu lebih terasa, makanya saya sholat di luar pada waktu itu. Ketika mual saya muntahkan, ketika mual saya muntahkan, seperti itu terus teman-teman, berjalan selama 3 bulan. Nah, di samping rasa mual dan muntah itu, saya juga merasakan sendawa ya, sendawa, dan perut saya terus kembung ya, begah seperti itu teman-teman. Itu yang saya rasakan. Ada juga seperti muncul beberapa sariawan ya, bahkan 2 sekaligus. Saya kena sariawan di lidah pada waktu itu, yang memang pengobatan sariawan di lidah sangat lumayan lama teman-teman ya. Terus yang saya dapatkan pada waktu itu ya, sariawannya memiliki diameter yang cukup besar dan dalam ya. Ini yang mungkin membuat kesulitan untuk kesembuhannya. Rasa badan yang tidak nyaman ini terus berjalan ya, dan saya coba untuk tidur ya, tapi tersedak ya. Tidur tersedak seperti itu ya, dan terus terulang seperti itu. Dan yang saya rasakan pada waktu itu juga ya, pusing seperti vertigo ya, yang saya alami. Mungkin teman-teman merasakan ya, atau teman-teman yang bisa merasakan apa yang saya rasakan ya, seperti itu yang saya sebutkan ini teman-teman ya. Keringat dingin yang saya sampaikan tadi ya, pasti ya, karena badan gemetaran, akhirnya keringat dingin menyerang teman-teman. Dan ini saya lalui terus ya, berbulan-bulan teman-teman ya, karena saya menganggap ini gangguan ini hanya sebatas masuk angin teman-teman. Karena saya tidak paham, jujur ya, saya tidak paham gangguan ini. Dan tentu ya, dari sini saya bukan dokter dan saya juga bukan ahli kesehatan, makanya saya bingung teman-teman ya, bingung. Kemudian kalau pemeriksaan ke dokter pada waktu itu pun tidak sempat, karena memang kita hidup di pengungsian dan amburadul teman-teman, seperti itu. Dan beberapa rumah sakit pada waktu itu, beberapa rumah sakit dan tempat-tempat kesehatan ya, ada yang tutup, ada yang buka ya, begitu. Dan kalaupun ada yang buka ya, pasiennya menumpuk teman-teman, menumpuk ya, karena memang pada waktu itu sekali lagi ya, banyak dari kami ya yang ada di Lombok ini mengalami sakit perut ya, muntaber seperti, karena memang tempat kami ya rata-rata tidak hygiene seperti itu.
Nah, jadi saya biarkan saja seperti berlalu, teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan ini yang menjadi kelalaian saya pada waktu itu, ya, tidak responsif, ya. Tidak memeriksakan diri saya secepatnya ke dokter pada waktu itu, dan akhirnya celakanya, ya, gangguan ini terus berjalan, dan yang saya rasakan malah semakin amburadul di badan, teman-teman. Ada yang lebih parah lagi, dan kemudian ada yang lebih parah lagi yang saya rasakan, ya. Dan yang paling membuat saya ketakutan pada waktu itu real, ya, vertigo yang benar, ya, yang saya rasakan seperti bumi ini berputar, teman-teman. Nah, inilah cerita awal saya terkena gangguan lambung ini. Jadi buat teman-teman yang mencari informasi seperti ini, ya, terus kemudian merasakan hal yang sama, ya, yang Anda rasakan, yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri tadi itu bisa jadi ini mengarah ke gangguan lambung, ya. Dan gangguan lambung ini memiliki dua versi, ya. Yang pertama adalah dispepsia fungsional dan dispepsia organik, teman-teman. Nah, jadi untuk mengetahui keakuratannya, saya berharap teman-teman segera ambil tindakan, ya, untuk memeriksakan diri Anda ke dokter, ya, ke ahli medis, ya. Dan saya rekomendasi ke dokter penyakit dalam, ya, untuk memeriksakan keadaan tubuh di dalam, ya, untuk lebih akurasinya, teman-teman. Jangan sampai hal ini terjadi kepada Anda, ya, yang pengalaman saya ini terjadi kepada Anda karena memang saya lalai, tidak memeriksakan ke dokter, akhirnya, ya, terus, ya, gangguan ini semakin berat saya rasakan, ya. Ini di level pertama, teman-teman, ya, di level awal-awal saya. Jadi nanti saya akan buatkan video di tahap level kedua, ya, di mana level kedua saya berusaha untuk saya sudah mengetahui, ya, gangguan yang saya rasakan dan tindakan-tindakan yang saya lakukan pada waktu itu, ya. Nanti akan saya sampaikan di video yang di level kedua tingkatan serangan lambung yang saya alami. Nah, di sini hanya sebatas menyebutkan ciri-ciri, ya, serangan lambung yang saya rasakan. Dan pada waktu ini saya belum merasakan panic attack, teman-teman, ya. Saya belum merasakan panic attack. Jadi gangguannya seperti biasa pada mah pada umumnya, gitu. Masih di level bawah, ya, karena memang saya tidak intent memeriksakan ke dokter, akhirnya, ya, semakin parah, dan di level yang lebih atas, ya, nanti akan saya ceritakan, ya, saya sampai kena panic attack, ya, dan yang lain, teman-teman. Nah, dari ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, ya, mungkin teman-teman merasakan hal yang sama. Oleh karena itu saya berharap, ya, sekali lagi teman-teman untuk segera periksakan diri ke dokter untuk mengetahui gangguan yang sebenarnya. Jadi jangan sampai Anda berpikir ini gangguan apa, ini menerka sendiri tanpa analisis dari dokter itu sendiri, teman-teman. Jadi silakan, ya, buat teman-teman jangan ragu, hilangkan dulu ketakutan Anda ke dokter, ya, silakan periksakan diri ke dokter. Jangan sampai memvonis diri Anda sendiri asam lambung, teman-teman. Ya, siapa tahu nanti ada gangguan yang lain yang kita tidak tahu. Ya, jadi untuk itu, untuk lebih akuratnya, ya, saya sarankan ke dokter penyakit dalam. Baik, buat teman-teman, ya, ini adalah serangan lambung di level terendah saya pada waktu itu. Mungkin sekali lagi, ya, ciri-ciri yang Anda dapatkan seperti ini, silakan Anda cepat bertindak sehingga tidak terjadi peningkatan gangguan yang lain di tubuh Anda. Karena memang ini pengalaman pribadi saya yang saya share, teman-teman, ya. Jangan sampai Anda mengalami tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, ya, seperti psikosomatis, anxiety, psikosomatis, dan hipokondria, dan seterusnya, teman-teman. Dan bahkan eating disorder juga pernah saya alami, teman-teman, ya. Baik, ini dulu yang saya sampaikan di video ini. Jika bermanfaat, silakan Anda like,
kemudian di subscribe, di komen ya. Mungkin ada pertanyaan buat teman-teman, silakan, nanti saya akan usahakan untuk menjawab teman-teman. Baik ya, sekali lagi thank you very much for your watching ya. Tetap semangat ya, tetap semangati diri Anda untuk menjalani hidup ini teman-teman ya, karena gangguan lambung ini mengganggu pola pikir kita teman-teman. Jadi kunci utamanya ini adalah pikiran. Ketika pikiran kita jernih, gangguan lambung ini akan cepat teratasi. Maafkan jika ada kata-kata yang salah dari tutur kata saya ya. Nah, semoga Anda segera disembuhkan, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.